Kita akan langsung menuju ke Basudewa Supraja yang saat ini sedang di lokasi Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Selamat malam Basudewa. Dewa, untuk malam hari ini agenda apa saja yang dilakukan dalam Muktamar? Ya, selamat malam Anissa. Untuk saat ini agenda selanjutnya dari hari kedua sidang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nanti akan berlanjut terkait dengan sidang komisi yang terbagi menjadi 6 komisi yang tersebar juga di beberapa tempat yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di mana tadi kegiatan terakhir ini telah berlangsung mulai sekitar 13.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Adapun kegiatan tersebut merupakan kegiatan sidang pleno 2 yang memenah dalam sidang pleno 2 ini membahas terkait dengan laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya atau juga dikenal dengan Yahya Khalil Stakuf. Di mana dalam laporan pertanggungjawabannya Gus Yahya tadi menyampaikan beberapa poin penting dan juga menekankan poin-poin penting terkait dengan marwah dari organisasi Nahdlatul Ulama yang mana ini harus memberikan kemaslahatan yang besar kepada masyarakat Indonesia khususnya. Dan dalam laporan pertanggungjawabannya Gus Yahya juga menyampaikan terkait dengan ada 50 butir program yang diembannya selama masa menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Di mana dari 50 mandat ini 30% diantaranya mendapatkan penilaian yang sangat baik dan 28% lainnya mendapatkan penilaian yang baik dan 20% selanjutnya mendapatkan penilaian baik dengan catatan memerlukan kegiatan lanjutan atau pelaksanaan lanjutan. Kemudian 22% sisanya yakni mendapatkan penilaian baik namun perlu penguatan. Dan dalam hasil sidang pleno tersebut juga setelah memberikan laporan pertanggungjawaban, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya, di mana ini pandangan-pandangan ini diberikan oleh pengurus-pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Dan juga Anissa dan juga pemirsa, dalam sidang pleno ini juga kemudian tadi berjalan cukup lancar dan juga berjalan cukup baik begitu ya, karena seluruh wilayah atau pengurus-pengurus wilayah yang ada di Indonesia ini menerima dengan baik hasil laporan pertanggungjawaban dari Gus Yahya, termasuk perwakilan pengurus wilayah internasional, termasuk diantaranya tadi ada pengurus wilayah internasional Nahdlatul Ulama dari Jepang yang juga selain menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban juga memberikan masukan-masukan untuk kepengurusan Nahdlatul Ulama selanjutnya. Adapun dalam proses itu juga laporan pertanggungjawaban dari Gus Yahya ini juga mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari Ketua PBNU yang mana tadi Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah atau kita kenal juga dengan Gus Ulil mengapresiasi terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Gus Yahya, yang mana menurutnya juga ini pada penyampaian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Gus Yahya ini cukup komprehensif dan juga cukup rapi begitu. Selain itu juga Gus Ulil juga tadi menyinggung terkait dengan sidang komisi yang akan berlangsung pada hari ini, pada malam ini tepatnya, dan juga akan berlangsung pada esok hari, di mana nantinya sidang komisi organisasi ini nantinya akan berjalan tertutup. Dalam sidang organisasi ini juga perlu diketahui Anissa bahwa di dalamnya nanti akan membahas terkait dengan tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU yang akan mendatang begitu ya, di mana alasan sidang komisi organisasi ini berjalan tertutup karena tadi Gus Ulil menyampaikan hal ini menyangkut dengan aspek-aspek rumah tanggaan yang tentunya tidak bisa dibuka secara umum kepada publik. Dan selain itu juga Anissa dan juga pemirsa, ini nantinya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan berjalan hingga Minggu 30 Agustus 2026, di mana dalam proses tahun ini nantinya ada dari hasil dari sidang pleno pertama yang berlangsung tadi pagi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat disampaikan oleh Steering Komite PBNU Muhammad Nuh bahwa dalam sidang kali ini di Muktamar kali ini tadi pemilihan Ketua Umum PBNU ini akan berjalan berbeda dibandingkan dari muktamar sebelumnya. Mengingat ya, Muktamar ke-35 ini juga merupakan muktamar pertama pada abad kedua umur atau usia dari Nahdlatul Ulama yang sudah mencapai 100 tahun. Dan pada tata tertib pemilihan Ketua Umum kali ini juga memiliki persyaratan mekanisme pemilihan Ketua Umum yang juga nanti akan disepakati dalam sidang komisi organisasi pada malam hari ini juga.
ada dua opsi yang tadi disampaikan juga oleh Profesor Nuh terkait dengan proses pemilihan Ketua Umum PBNU kali ini, di mana opsi yang pertama ini bisa dilakukan seperti muktamar-muktamar pada sebelumnya, yakni dengan memilih voting dari para muktamirin yang memilih terkait dengan calon-calon yang diusulkan oleh para pengurus-pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Kemudian opsi kedua ini tadi disampaikan juga oleh Profesor Nuh bahwa pemilihan Ketua Umum PBNU ini bisa melalui ahwa atau yang disebut juga ahlul hal wal aqdi, yang mana dalam proses ahwa ini juga tentunya mendapatkan pertimbangan atau juga persetujuan dari Rois Am setelah terpilihnya Ketua Umum PBNU yang baru nantinya. Dan terkait dengan anggota ahwa ini nantinya Anissa dan juga pemirsa bahwa cabang-cabang wilayah pengurus NU ini mengajukan calon atau nama-nama yang tentunya sudah dirapatkan sebelum beberapa hari atau beberapa minggu bahkan sebelum berlangsungnya muktamar ke-35 ini. Nah, nama-nama tersebut nantinya akan sudah dimasukkan tentunya pada saat pendaftaran muktamar ke-35, yang mana nama-nama ini sudah disimpan dengan aman tanpa gembok, yang mana di dalam kotak ini bersifat nanti ketika mau dibuka tidak pakai gembok, dikhawatirkan karena kalau memakai gembok ini akan timbul kecurigaan atau adanya dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia. Demikian, Anissa. Oke, baik. Kita masih akan menantikan begitu ya jalannya pemilihan Ketua Umum PBNU esok hari. Jika sesuai rencana nanti akan dilakukan pada pukul 8 pagi. Basudiwa, terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif yang sudah disampaikan dan selamat kembali bertugas.